Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sanjung agungkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat jasmani serta rohani sehingga kita masih bisa merasakan nikmat itu sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Adeila Berliantika dengan NPM 2451040067. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan bulan Muharram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram ialah bulan pertama di tahun Hijriah yang memiliki banyak amalan-amalan serta bulan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillah. Isna 'asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, dan dalam ketetapan Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram yang dimaksud di sini bukan 4 bulan haram, 4 bulan yang berdosa, tetapi 4 bulan haram ialah 4 bulan yang dimuliakan dan 4 bulan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan itu diantaranya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan ini Allah memberikan banyak amalan-amalan yang dianjurkan bagi umatnya. Salah satu amalannya ialah berpuasa. Puasa yang bisa kita laksanakan pada bulan Muharram ini ada 2, yaitu puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Puasa Asyura itu dilaksanakan pada hari ke-10 bulan Muharram, dan puasa Tasu'a itu dilaksanakan pada hari ke-9 bulan Muharram. Bila mana ada salah satu umatnya melaksanakan puasa keduanya atau salah satu Tasu'a atau Asyura di bulan Muharram ini, pahalanya akan berlipat ganda daripada ia berpuasa di bulan-bulan yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Muharram ini juga terdapat banyak pelajaran dan banyak sejarah bagi umat muslim. Salah satunya ialah kisah Rasulullah SAW yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, tapi hijrah itu berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kemalasan menuju kesungguhan, dan dari sifat tercela menuju akhlak yang mulia.
Hijrah itu berarti berpindah dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik lagi. Mungkin kita bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita, menggerakkan pikiran kita, dan menggerakkan lisan kita untuk meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang biasanya kita ucapkan, yang biasanya kita lakukan, yang biasanya kita pikirkan di dalam hati dan diri kita, untuk yang menjadi lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam menjalankan amal-amal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggerakkan dan menanamkan niat dalam diri kita. Pasti niat pasti ada, tapi niat belum tentu baik. Maka dari itu kita harus belajar menanamkan dalam hati kita, dalam diri kita niat yang baik untuk menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan pula untuk menanamkan niat yang baik dalam diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in minhum ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan segala apa yang kita perbuat itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Jadi bila mana kita sebagai umat dan hambanya itu ingin melakukan aktivitas atau amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik pula kita menanamkan niat yang baik dari diri kita. Jadi bila mana kita meniatkan baik dalam hati kita, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Tapi jika sebaliknya, bila mana kita menjalankan suatu aktivitas buruk dengan niat yang buruk pula, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan yang memberikan ganjaran yang lebih besar, dosa yang lebih besar kepada umatnya yang berniat buruk itu. Dosanya lebih besar daripada apa yang kita pikirkan saat itu. Jadi contohnya, bila mana kita berniat baik ingin berpuasa hari ini, kita sudah berniat baik ingin sahur pada subuh hari, setelah itu kita menjalankan dari mulai sahur sampai berbuka puasa, maka Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita. Tapi jika kita sudah berniat buruk, malamnya kita berniat ingin mencuri, terus setelah itu kita melakukan besoknya untuk mencuri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan memberikan ganjaran yang lebih besar daripada dosa mencuri. Jadi dosanya berlipat-lipat ganda. Dosa yang Allah berikan kepada kita itu berlipat-lipat ganda. Maka dari itu lebih baiknya kita berpikir sebelum bertindak. Berpikir apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Berpikir apakah dosa yang kita lakukan ini bisa kita hapus dengan amalan-amalan kita yang belum tentu bisa kita bawa sampai yaumil akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceramah yang bertemakan bulan Muharram ini adalah, yang pertama, bermuhasabah diri. Jadi perlunya kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah diri kita sudah baik, apakah amalan kita sudah cukup untuk yaumil akhir nanti, apakah bila mana kita hari ini mati atau besok mati, kita sudah siap dengan semua pertanyaan yang akan kita hadapi di alam kubur nanti. Setelah itu yang kedua, memperbaiki niat. Memperbaiki niat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita harus memulai menanamkan hati kita, dalam diri kita niat yang baik pula. Setelah itu kita harus memperbaiki diri, menghijrah. Kita hijrahkan diri kita dari yang buruk menuju kebaikan, dari yang salah menuju kebenaran. Setelah itu yang terakhir pula, kita harus memperbanyak amalan serta ibadah di bulan Muharram. Karena apa? Karena semua amalan dan ibadah di bulan Muharram itu dilipat gandakan, dan
Dengan amalan itu semoga Allah juga bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Baik, wa akhiru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah menjadikan kita umat yang lisannya ringan untuk berzikir, badannya ringan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan semoga Allah menjadikan kita, mempermudah kita untuk masuk ke jannah. Uzur man qala wa la tanzur ma qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.